Halo teman-teman, aku boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh, oke, sebelum itu perkenalan diri dulu kali ya. Aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Olivia Dinda Ramadhani. Aku merupakan mahasiswi Kesehatan Masyarakat tahun 2022 di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, jadi maksud aku di sini tuh aku mau sharing-sharing dikit nih tentang sampah ke kalian. Sebelum itu aku mau bagiin poster yang udah aku bikin, tolong diterima ya. Kasih. Oke, mungkin langsung aja ya aku mulai sharingnya. Jadi di sini aku mau bahas tentang sampah. Kalian pasti tahu kan sampah itu apa? Nah, jadi sampah itu sisa buangan dari suatu produk, kegiatan maupun proses alam yang sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Contohnya tuh ada apa? Di sini ada 3 jenis sampah, bisa kalian lihat di poster. Ada sampah organik, anorganik, ada juga limbah B3. Nah, di sini aku mulai dari sampah organik dulu. Sampah organik itu terdiri dari bahan-bahan organik. Maksudnya itu dia tuh berasal dari sisa mikroorganisme atau sisa organisme makhluk hidup. Seperti tumbuhan, terus juga hewan atau manusia. Contoh-contohnya itu biasanya yang gampang busuk gitu loh. Kayak sisa makanan, nasi kemarin gitu kan, itu sampah organik. Lalu juga daun-daun kering, terus sayur-sayuran sama buah-buahan yang udah kita makan tadi. Terus yang kedua itu ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu dia sifatnya tahan lama, terus juga nggak mudah terurai oleh mikroorganisme. Contohnya apa aja? Contohnya itu barang-barang yang lama gitu loh diurainya, bisa bertahun-tahun atau puluhan tahun gitu. Contohnya ada plastik, terus juga kaleng minuman, botol, terus karet, kaca, dan juga bahan-bahan logam. Itu masuknya ke sampah anorganik. Nah, terus yang terakhir ini ada limbah B3. Limbah B3 ini limbah yang mengandung bahan-bahan berbahaya nih dan beracun. Contohnya itu batu baterai, pemutih pakaian, pembersih serangga, hairspray, deterjen, dan juga lain-lain. Nah, kenapa si baterai ini masuknya ke limbah B3 bukan ke sampah anorganik? Itu soalnya di batu baterai ini ada bahan-bahan logam yang berbahaya bagi tubuh kita dan juga lingkungan. Makanya dia masuknya ke limbah B3. Sampai sini ada yang mau ditanyain mungkin? Belum. Apa lanjut ya? Jadi selanjutnya ada cara pengolahannya nih. Jadi sampah-sampah ini tuh walaupun nggak ada nilai manfaatnya, tapi kalau kita olah dengan baik itu ada nilai manfaatnya. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan gerakan 3R. Mungkin kalian bisa lihat di poster bawahnya ya. Itu ada gerakan 3R, ada reduce, reuse, sama recycle. Aku mulai dari reduce. Reduce itu mengurangi. Jadi kita mengurangi penggunaan bahan yang dapat menghasilkan sampah. Contohnya itu apa aja? Contohnya itu kita bawa botol minum ke kampus, lalu juga bawa tempat makan dan juga peralatan makan kita sendiri gitu. Nah, terus ada yang kedua itu reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Jadi kita menggunakan sampah kita secara langsung. Contohnya itu gimana? Contohnya itu galon. Galon sekarang kan ada 2 ya, ada yang bisa refill, ada juga yang sekali pakai. Nah, itu kalau kita menggunakan reuse ini berarti kita milih yang refill, galon refill dibandingkan galon yang sekali pakai. Kenapa? Karena galon sekali pakai kalau kita buang itu akan lama mengurainya, jadi kita menambah sampah baru gitu, menimbang sampah. Lalu yang terakhir itu ada recycle atau menggunakan kembali dengan cara kita melakukan proses-proses tertentu seperti proses pengolahan gitu. Contohnya itu kayak membuat pupuk kompos. Nah, itu kan kita jadi mengolah sampah-sampah agar menjadi pupuk. Contohnya itu kan misal ada tanaman busuk gitu kan, terus sayur-sayuran itu bisa kita olah nanti jadi pupuk kompos. Nah, terus contoh lainnya tuh menggunakan barang bekas untuk kita manfaatin lagi, kayak kardus. Itu kardus bisa kita pakai buat naruh pensil misalnya atau barang-barang kita. Terus juga kaleng minuman itu bisa juga jadi tempat pensil atau jadi mungkin celengan kita seperti itu. Oke, mungkin sampai sini udah paham atau ada yang ditanyain? Paham. Oke, kalau gitu mungkin segini aja sharing-sharing dari aku. Terima kasih udah dengerin. Aku tutup ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khadijah Syaira, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsur tahun 2022. Maksud kedatangan saya di sini adalah untuk melakukan penyuluhan terkait pengelolaan sampah untuk kegiatan pengabdian mahasiswa baru tahun 2022. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu. Kalian tahu nggak sih apa itu sampah? Tahu. Apa? Sampah sisa-sisa gitu kan? Iya benar. Nah, jadi sampah itu adalah sisa buangan dari suatu produk ataupun kegiatan yang sudah tidak digunakan dan tidak memiliki nilai yang bermanfaat. Namun jika diolah dengan baik dapat menjadi barang yang bernilai. Nah, kalian tahu nggak sih cara untuk pengelolaan sampah yang baik dan benar? Tahu nggak? Nggak tahu. Oke, jadi sebelumnya aku bakal ngasih tahu dulu apa sih jenis-jenis sampah seperti yang ada di sini. Nah, jenis-jenis sampah itu ada 3 ya. Yang pertama itu sampah organik. Sampah organik itu seperti yang tertera itu kayak makanan, terus juga yang dari alam-alam itu kayak daun-daunan. Nah, yang kedua ada sampah anorganik. Anorganik itu yang kayak botol, plastik kayak gitu. Yang ketiga ada limbah B3. Kalian tahu nggak sih B3 itu kepanjangan dari apa? Nah, jadi di sini B3 itu kepanjangan dari bahan berbahaya dan beracun. Contohnya itu kayak batu baterai, terus deterjen dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada 3R pengelolaan sampah yang harus kita lakukan. Kalian tahu nggak 3R itu apa aja? Reduce, use, recycle. Nah, status. Jadi yang pertama reduce. Reduce itu adalah dengan kita melakukan memakai barang yang tidak sekali pakai. Kayak di sini ada sedotan stainless, terus juga pakai botol tumbler gitu. Nah, yang kedua ada reuse. Reuse itu kayak kita pakai barang bekas. Kayak misalnya waktu lagi thrifting itu kan kayak baju bekas ataupun batu bekas yang kita pakai kembali kayak gitu. Terus yang terakhir recycle. Recycle itu kayak ada sampah tapi kita olah dengan baik dan jadi suatu barang baru, kayak misalnya jadi pupuk kompos, terus juga kita bikin vas bunga dari botol plastik gitu. Nah, sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait poster dan terkait penyuluhan yang sudah saya berikan? Sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih. Dikat apa kalau sih gimana? Terima kasih atas mohon maaf. Mulai ada kesalahan kata maupun udah salah kata. Salahnya gimana? salah buat Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizan Alia Khairisa, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Unsur tahun 2022. Maksud kedatangan saya kemari adalah untuk melakukan penyuluhan terkait pengelolaan sampah untuk kegiatan pengabdian mahasiswa baru tahun 2022. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi sampah. Sampah merupakan sisa buangan produk maupun proses alam yang sudah tidak dipakai dan tidak memiliki nilai kebergunaan. Namun, jika diolah dengan baik, maka sampah akan menjadi barang yang memiliki nilai guna. Nah, di sini terdapat 3 jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan organik. Bahan organik bersifat mudah terurai, mudah busuk, dan tidak tahan lama.
Contohnya itu sisa makanan, nasi, daun, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah membusuk dan sulit terurai. Yang merupakan sampah anorganik yaitu plastik, kaleng minuman, botol minuman, karet, kaca, dan bahan logam. Yang terakhir di sini adalah B3. B3 merupakan sampah yang beracun dan berbahaya. Contohnya batu baterai, pemutih pakaian, pembasmi serangga, hairspray, dan deterjen. Nah, untuk mengurangi atau upaya untuk penanganan kasus sampah yang meningkat di Indonesia, yaitu dengan cara menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan mengurangi penggunaan produk yang akan menghasilkan sampah, yaitu dengan meminimalisir penggunaan plastik dan styrofoam, yaitu dengan cara membawa bekal dari rumah, alat makan sendiri, botol minum, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan kembali sampah secara langsung, yaitu dengan meminimalisir penggunaan barang sekali pakai, yaitu dengan cara menggunakan barang berisi ulang atau refill. Kemudian terakhir ada recycle, yaitu mendaur ulang atau mengolah sampah menjadi barang yang berguna, seperti contohnya yaitu sampah organik bisa dibuat menjadi pupuk kompos. Kemudian dari bahan anorganik bisa dibuat untuk sebagai barang yang bernilai guna ataupun nilai jual. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, untuk sebelum saya menutup, saya akan mengajak untuk jaga hati, jaga pikiran, dan jaga kebersihan lingkungan. Yuk kelola sampah dengan bijak. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Kenalin nih, nama aku Hana dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Di sini aku mau sosialisasi sedikit nih tentang bagaimana cara kita mengelola sampah dengan baik. Di sini aku mau bagi dulu ya posternya. Oke, di sini kita belajar tentang sampah dulu ya guys. Di sini pengertian sampah itu apa sih? Jadi sampah itu adalah sisa buangan dari suatu produk, kegiatan maupun proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Dan jenis-jenis sampah itu ada 3, ada sampah organik, anorganik, dan ada sampah B3. Di sini teman-teman udah tahu belum sampah jenis-jenis sampah ini? Nah, di sini organik itu sampah yang cepat membusuk ya, dan anorganik itu sampah yang sukar membusuk. Dan limbah B3 itu adalah limbah yang berbahaya dan beracun. Contohnya apa? Contohnya seperti batu baterai, pemutih pakaian, dan pembasmi serangga. Lalu bagaimana sih cara kita mengelola sampah itu? Jadi kita itu bisa menerapkan 3R ya. Jadi ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu bagaimana kita mengurangi penggunaan sampah. Contohnya seperti apa? Kita membawa botol minuman sendiri sehingga kita tidak menimbulkan sampah plastik. Lalu yang kedua ada reuse. Reuse itu penggunaan kembali sampah secara langsung. Contohnya apa? Contohnya kita refill ya pemakaian atau meminimalisir barang sekali pakai. Lalu yang ketiga ada recycle. Recycle itu pemanfaatan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita mengolah sampah organik menjadi pupuk untuk tanaman. Jadi teman-teman semua, yuk kita jaga hati, jaga pikiran, dan jaga kebersihan lingkungan kita. Kelola sampah dengan bijak ya. Terima kasih.